Halo, nakama Heroi, kembali lagi dengan Mimin di sini. Ya, spoiler untuk chapter 1071 seri manga One Piece kembali menghadirkan kejutan besar dan informasi yang menarik. Informasi bocoran chapter baru kembali muncul dan menghadirkan sesuatu yang sangat luar biasa dari beberapa karakter. Dalam chapter terbaru kali ini, kita melihat sosok anggota keluarga Monkey lainnya muncul dalam cerita. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian subscribe channel kami terlebih dahulu. Dan jangan lupa like video kami. Simak pembahasan ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Seperti yang nakama ketahui, dalam beberapa chapter terakhir, Oda Sensei berfokus pada petualangan Luffy dan kelompok topi jerami di Pulau Egghead. Kita melihat momen Luffy bertemu Bani. Dan juga terungkapnya fakta luar biasa mengenai sosok Bartolomeo Kuma. Yang juga tidak kalah menarik adalah kita akhirnya melihat wajah asli dari sosok Vegapunk dan berbagai pengetahuannya yang luar biasa, terutama mengenai sejarah abad yang hilang dan buah iblis. Sekarang spoiler One Piece untuk chapter 1071 sudah banyak beredar di internet. Lalu apa yang akan terjadi pada chapter 1071 ini? Yang pertama adalah momen pertarungan antara Zoro melawan Kaku. Setelah pertarungan reuni antara Luffy menghadapi Rob Lucci, pertarungan reuni lainnya yang terjadi adalah Zoro menghadapi Kaku. Pertarungan ini sebenarnya sudah diprediksi oleh para fans yang akan terjadi pasca pertarungan Luffy. Meskipun begitu, pertarungannya sendiri cukup singkat sehingga tidak banyak momen yang diperlihatkan. Salah satu kejutan besar yang terjadi di chapter 1071 adalah bagaimana sosok Monkey D. Garp akhirnya kembali muncul dalam cerita. Setelah sekian lama absen dari cerita pasca pertempuran di Marineford dan memutuskan untuk pensiun dari Angkatan Laut, akhirnya Garp kembali muncul. Kemunculan Garp ini sangat mengharukan karena dia akan pergi untuk menyelamatkan Koby dari tangan Blackbird. Markas dari Yonko Blackbird, Pulau Beehive merupakan tempat tujuan selanjutnya bagi Garp. Melihat sang murid kesayangannya, Koby ditahan oleh Kurohige, membuat Garp sangat marah dan ingin membunuhnya. Koby sebelumnya sempat memiliki konflik dengan Kurohige di saat dirinya gagal untuk mencuri buah iblis milik buah Hancock, buah Miro Miro no Mi. Itulah mengapa Koby ditahan untuk dijadikan tawanan oleh Kurohige demi memancing respon dari Angkatan Laut. Seluruh dunia sudah mengetahui jika Koby telah menjadi tawanan Kurohige yang saat ini berada di Pulau Beehive. Mengetahui berita ini, Garp yang menjadi mentor langsung dari Koby dan Helmeppo sangatlah marah atas ulah Kurohige. Dirinya berjanji untuk menyelamatkan murid kesayangannya dan tak segan-segan untuk membunuh Kurohige. Diketahui bahwa Koby adalah anggota SWORD Angkatan Laut yang sampai saat ini anggotanya masih dirahasiakan. Sepertinya Garp tidak datang sendirian dan membawa rekan Koby sesama anggota SWORD. Sementara itu, Oda Sensei sempat memberikan clue di mana bakal ada karakter penting yang akan mati di One Piece chapter 1071 nanti atau dalam beberapa chapter kedepannya. Lantas siapakah karakter yang dimaksud oleh Oda Sensei tersebut? Sedangkan pertarungan Garp versus Kurohige dipastikan tidak akan bisa terelakkan. Karakter lain seperti Law juga berkemungkinan untuk mengembuskan nafas terakhirnya jika berani macam-macam dengan Kurohige. Nah, menurut nakama, siapa karakter itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika bicara tentang segi kekuatan, tentu saja Garp lebih diunggulkan karena sang legenda Angkatan Laut itu memiliki kekuatan setara dengan Shirohige, bahkan Roger, sang Raja Bajak Laut. Kurohige bisa saja menemui ajalnya jika Garp ingin serius untuk bertarung melawannya dengan menggunakan seluruh kemampuannya, sama seperti saat melawan bajak laut legendaris Rock the Seaback. Sangat menarik untuk dinantikan kelanjutan aksi Garp saat bertarung melawan Kurohige nanti. Kejutan lainnya adalah sosok Kid dan juga kelompok bajak lautnya. Ternyata mereka tiba lebih dahulu di Pulau Elbaf. Hal ini jelas di luar dugaan para fans karena pasalnya yang diprediksi untuk pergi ke pulau tersebut adalah Luffy dan kelompok topi jerami. Dan spoiler singkat terakhir untuk chapter 1071 ini adalah sosok Kuma yang akhirnya kembali muncul. Namun, Kuma bukan muncul di Pulau Egghead, melainkan di Mary Joyce. Kabar buruknya adalah setelah perilisan chapter 1071 secara resmi pada awal Januari mendatang, akan ada jeda mingguan lainnya.
Jeda mingguan ini merupakan jeda libur dari Weekly Shonen Jump, yang artinya chapter 1072 baru akan rilis pada tanggal 23 Januari 2023 mendatang. Meskipun begitu, seperti halnya chapter ini, untuk informasi bocoran sendiri akan muncul lebih awal. Berdasarkan informasi spoiler One Piece chapter 1071, setelah menghadirkan cerita epik di Pulau Egghead, Oda Sensei mulai menghadirkan cerita mengenai apa yang terjadi di luar pulau tersebut. Misalnya, kita akhirnya tahu ada sosok yang mau menyelamatkan Koby. Seperti yang muncul dalam cerita sebelumnya, pihak SWORD sendiri tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Koby. Pasalnya, mereka masih kehilangan kontak dengan sosok X-Drake. Helmeppo dan Hibari sendiri kemungkinan pada akhirnya meminta tolong pada Garp untuk membantu mereka menyelamatkan Koby. Dan bukan hal mustahil jika ini akan menjadi salah satu momen epik yang melatar belakangi pertarungan Luffy dan CP0. Kemudian, bagaimana Kid akhirnya pergi ke Pulau Elbaf? Hal ini bisa diartikan jika Luffy dan kru topi jerami tidak akan pergi ke sana, atau peluangnya cukup kecil. Apakah ini menjadi pertarungan ulang Kid versus Shanks? Bisa jadi. Terakhir, bagaimana Kuma ternyata muncul di Mary Joyce dan bukan di Pulau Egghead. Hal ini kembali memunculkan tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada seseorang yang mengaktifkannya? Atau apakah ada Tenryubito yang memanggilnya? Kita nantikan saja ya guys ya kelanjutan ceritanya pada chapter yang akan datang. Nah, itu tadi pembahasan mengenai teori spoiler manga One Piece chapter 1071. Bagaimana menurut nakama semua? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekian dulu dari Mimin. Apabila ada salah kata atau ada hal yang kurang berkenan, Mimin memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.